Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Mutahhar sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa dzurriyyati wa ali baiti. Susadna baina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa syayikhina wa syaikh masyayikhina wa la khususan la Syekh Abdul Qadir Jilani kama sallallahu. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan nggih dari pembahasan kemarin yang mu'tadah, mustahadu mu'tadah, ghairu mumayyiza dzakira li'adati qadran wa waqtan. Kemarin kita sudah bahas ya, pada prinsipnya adalah mengenal adanya pengulangan haid, ya kan? Terus kemudian kalau seandainya dia tidak tahu atau lupa pengulangannya, maka haidnya itu didasarkan kepada haid yang paling sedikit jumlahnya atau jumlah harinya, gitu kan? Terus kemudian untuk haid yang lain ada 5 hari atau ada 7 hari, maka setiap 3, misalnya haid pertama 3 hari, haid kedua dia pernah mengalami haid 5 hari, dia pernah mengalami haid 7 hari, tapi setelah itu dia lupa urutannya, ya, maka setiap hari ketiga masa haidnya dia harus mandi, terus kemudian hari kelimanya mandi, kemudian hari ketujuhnya dia mandi. Saat itu kemudian dia sudah dihukumi sebagai perempuan yang suci, ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya dari perempuan istihadhah, ya kan, yaitu mustahadhah mu'tadah. Ya, dia biasa haid kemudian terjangkit istihadhah, terus ghairu mumayyiza, tidak bisa membedakan antara darah yang kuat dan darah yang lemah, dan dia nasiya li'adatiha, lupa akan adat kebiasaan dia haid, baik itu qadron, ukuran haidnya, wa waqtan, dan waktu haidnya, ya kan. Mustahadu yang seperti ini adalah disebut pula dengan mutahayyirah. Artinya mutahayyirah adalah orang perempuan istihadhah yang kebingungan. Ya, mutahayyirah adalah orang perempuan yang kebingungan. Ya, kebingungan artinya karena dia tidak mengetahui mana darah yang dihukumi sebagai darah haid, plus dia juga tidak memahami atau tidak ingat akan kebiasaan haidnya. Nah, maka mustahadhah mu'tadah ghairu mumayyiza nasiya li'adati qadran wa waqtan ini, ya kan, hakikatnya kan tidak dapat diketahui kepastian darahnya, ya kan, mana darah haid mana bukan, gitu kan, ya. Maka hari yang dilalui itu mungkin haid, mungkin suci, dan juga pada saat itu mungkin terhentinya haid juga, karena kan terus mengeluarkan darah dia, tapi dia tidak ingat. Itu loh, ini yang susah, ya. Makanya menjadi penting bagi kita, ya, khususnya wanita muslimah itu belajar tentang masalah haid ini, sehingga tidak terjadi kebingungan seperti layaknya perempuan yang mutahayyirah ketika terkena istihadhah, gitu ya. Makanya yang hari-harinya itu ya ada 3 hukum itu, bisa jadi dia haid, bisa jadi suci, bisa jadi saat itu juga terhenti haidnya. Maka apa? Tuntutannya adalah harus ikhtiyat atau berhati-hati. Hati-hatinya bagaimana? Ya, hati-hatinya dalam permasalahan hukum, maka orang yang istihadhah mutahayyirah ini di satu sisi, ya kan, dia dihukumi sebagaimana orang yang haid, tapi di sisi yang lain atau dalam beberapa masalah dia dihukumi sebagaimana orang yang suci. Ya, karena itu nggak diketahui mana haidnya mana sucinya.
Ya, makanya kalau ada perempuan yang terkena istihadah dan dia mutahayyiro, sekali lagi tidak bisa membedakan darah, tidak bisa membedakan kapan waktu haidnya, tidak bisa membedakan seberapa banyak dia haidnya pada kebiasaan dia haid, maka hukumnya wajib melakukan, ya, maksudnya gini, dihukumi sebagaimana orang yang haid, dihukumi sebagaimana orang yang haid dalam beberapa masalah. Misalnya bersentuhan kulit antara pusar dan lutut dengan suami, ini nggak boleh. Kemudian membaca Al-Quran di luar sholat nggak boleh. Jadi kalau di dalam sholat itu kan beda kasusnya kan. Kalau di dalam sholat itu kan karena dia tetap wajib sholat, sehingga membaca Al-Quran pada waktu sholat nggak apa-apa. Tapi menjadi tidak boleh kalau seandainya di luar sholat, karena khusus hukumnya bingung itu tadi. Kemudian menyentuh Al-Quran itu tidak boleh, membawa Al-Quran tidak boleh, ya. Kemudian diam di masjid selain untuk ibadah yang tidak dapat dikerjakan di luar masjid. Nah, ada kan ibadah-ibadah yang dilakukan hanya di masjid kan, misalnya seperti i'tikaf, gitu kan. Yang di luar masjid itu banyak. Ya, sehingga kalau dia terkena istihadah, diam di dalam masjid itu tidak diperbolehkan kecuali untuk melakukan ibadah yang tidak bisa dikerjakan di luar masjid. Kemudian yang keenam adalah lewat di dalam masjid jika khawatir darah menetes, itu juga tidak boleh bagi perempuan yang istihadah. Tapi di satu sisi dia dihukumi sebagaimana perempuan yang suci. Artinya apa? Tetap harus sholat, ya. Artinya bahwa sholat itu harus dilakukan bagi orang yang istihadah mutahayyir, tetap harus sholat. Karena bisa jadi saat itu dia dalam keadaan suci. Namanya nggak bisa membedakan, ya kan? Sholat boleh dia sholat. Kalau wajib ya maka harus kan. Kemudian boleh juga melakukan sholat sunnah. Kemudian tawaf baik fardu maupun sunnah. Misalnya ketika dia berangkat haji, kemudian dia karena tidak bisa membedakan macam-macam darah itu sehingga mutahayyir, masuk ke dalam kategori orang yang istihadah dan mutahayyir, maka ya tetap boleh tawaf. Karena bisa jadi ketika tawaf itu dia sebenarnya adalah suci. Ya, tawafnya ini boleh melakukan tawaf fardu maupun tawaf sunnah. Kemudian berpuasa, seperti halnya perempuan yang suci, berpuasa fardu itu harus, kemudian boleh juga melakukan puasa sunnah, i'tikaf dan talak, ya, itu hukum sebagaimana orang yang suci diperbolehkan. Dan mandi baik fardu maupun sunnah. Jadi ada beberapa hal yang dihukumi layaknya dia sebagai orang yang haid, tapi di satu sisi dia dihukumi sebagaimana layaknya orang yang suci. Ya, ini kan suaminya kasihan juga kan, ya, terbatas kan. Baik, kemudian mandinya bagaimana? Nah ini berbeda dengan yang mumayyiza itu tadi ya. Ghairu mumayyiza itu mustahadah, mutada, ghairu mumayyiza tapi dagira di waktiha misalnya. Nah, maka kalau mustahado yang sebelumnya itu kan didasarkan kepada adat kebiasaannya. Yang mutada itu kan kapan dia mengeluarkan darah, terus kemudian seberapa banyak, maka hukum-hukum berikutnya tinggal disamakan dengan kebiasaan haid sebelumnya. Tapi kalau untuk mustahado yang mutahayyir ini, ya kan, dia misalnya lupa kapan berhentinya darah, apakah malam, apakah pagi, apakah siang, ya. Sehingga setiap saat baginya itu mungkin berhenti. Kan gitu. Bisa jadi kan? Maka setiap dia hendak melaksanakan sholat fardu, maka ia harus mandi wajib. Kalau seandainya dia lupa sama sekali kapan berhentinya, setiap sholat fardu dia harus mandi wajib. Ya 5 kali, berarti tambah putih ya. Ya kan? Paham ya? Tapi kalau seandainya dia waktu putus haid itu ingat, ya, misalnya dia waktu putus haidnya itu setiap terbenamnya matahari,
Artinya dulu itu pernah haid, putusnya darah haid itu adalah setelah terbenamnya matahari. Maka apa? Kewajiban dia mandi, kalaupun masuk dalam kategori mustahado yang mutahayyirah, nasiya li waqtiha qadrun wa waqtan, dia lupa ukurannya haid berapa, kemudian waktu haidnya kapan, maka mandinya hanya pada terbenamnya matahari itu. Tidak harus 5 kali setiap hendak melaksanakan sholat fardu. Tapi cukup mandinya setiap dia yang diyakini, waktu yang dia yakini bahwa waktu tersebut adalah waktu yang biasanya dia berhenti haidnya. Ya, paham ya? Nah, untuk yang lain-lain dia cukup wudhu sholatnya itu. Tapi mandinya cuma sekali itu. Misalnya 5 kali sholat, ya kan? Maka kalau dia ingat misalnya dulu ketika saya berhenti haid itu malam jam 10 misalnya, maka dia jam 10 mandi. Selanjutnya ketika mau sholat subuh dia cukup wudhu. Nah, tapi itu dilakukan setiap hari. Setiap hari itu artinya setiap hari dia harus mandi di waktu di mana dia yakini sebagai putusnya haid. Ya. Paham ya? Nah, ini yang menjadikan catatan ya. Jadi sebelumnya itu kan sudah ada keterangan tentang mubtada'ah ghairu mumayyizah serta mubtada'ah mumayyizah yang tidak memenuhi 4 syarat tamyiz, ya kan? 4 syarat yang kemarin itu. Maka apabila tidak tahu waktu permulaan keluarnya darah, maka hukumnya sama dengan mutahayyirah. Sehingga harus ikhtiyat. Ya kan? Ikhtiyatnya bagaimana? Ya itu tadi. Mandi. Ya. Gitu ya. Jadi kalau tidak ingat banyak dan sedikitnya kebiasaan serta waktunya juga tidak ingat, maka wajib ikhtiyat. Ikhtiyat itu artinya berarti mandi itu tadi. Mandi setiap kali dia berhenti darah. Ya. Dan perlu diingat bahwa untuk menghitung bulan di mana atau bulan yang dijadikan, jumlah hari yang dijadikan sebagai patokan perempuan yang mustahado mutahayyirah itu adalah 30 hari. Ya. Jadi tidak ada 29 ya, tapi harus 30 hari. Apalagi 28 atau 31 ya. Itu enggak ya, karena banyaknya bulan Hijriah itu kan maksimal adalah 30 hari. Paham sampai di sini ya? Jadi intinya bahwa mustahado mutahayyirah di mana dia lupa akan waktu kapan haid dan berapa banyak dia mengeluarkan darah haid, ya kan? Maka karena semua hari itu ada 3 kemungkinan di mana dia haid, kemudian berhenti haid, kemudian suci, ya kan? Maka kalau benar-benar dia tidak ingat waktu dulu kapan berhentinya haid sehingga suci, maka setiap hendak sholat fardu dia harus mandi. Tapi kalau seandainya dia tahu atau ingat kapan waktu berhentinya haid, maka di saat waktu berhentinya haid yang dia ingat itulah dia berkewajiban untuk mandi setiap hari, ya kan? Seterusnya, maksudnya seterusnya itu dalam waktu 1 hari dia mandi di waktu yang dia ingat haid, kemudian selanjutnya dia ketika hendak melaksanakan sholat fardu tidak harus mandi terus, ya kan? Dan ini berlaku terus. Paham ya? Nah, sekarang berkaitan dengan pelaksanaan puasa Ramadan. Ya. Cara berpuasanya mustahado yang mutahayyirah ini, ya, maka dia harus puasa Ramadan itu sebulan penuh. Ya, sebulan penuh dia. Kalau perempuan yang normal itu kan sudah barang tentu ada hari-hari di mana dia terkena haid. Kalau ini kan dia nggak bisa membedakan. Keluar darah pun dia, ini haid apa bukan nggak tahu karena mutahayyirah itu tadi sudah nggak ingat waktunya, nggak bisa membedakan darah. Ya kan, maka dia harus puasa pokoknya 1 bulan penuh.
layaknya seperti orang yang tidak pernah haid. Gitu loh. Terus kemudian puasa lagi sebulan lagi 30 hari. Ya, jadi secara berturut-turut. Jadi ini Masya Allah, ini puasanya bisa jadi 2 bulan kan. Puasa Ramadan selesai, kemudian Syawal gitu kan ya. Atau di bulan yang lain, tapi puasa 30 hari ini harus berturut-turut. Karena apa? Karena begini. Masa paling banyaknya perempuan haid itu kan 15 hari kan. Sehingga bisa dikira-kirakan kalau dalam 1 bulan yang pasti sah itu berapa? 15 hari. 15 hari berikutnya pasti tidak sah. Paham ya? Loh kok bisa begitu lah? Dia mutahayyir kok. Maka dihukumi bagaimana dia haid paling banyak, ya, kemudian sucinya sisa dari haid yang paling banyak itu. Ketika 1 bulan bagi mustahadh mutahayyir ini 30 hari, maka setengahnya dari 15 kan 15 berikutnya. Sehingga kalau dia puasa 1 bulan Ramadan, yang dipastikan sah itu hanya 15 hari. Kemudian dia harus puasa lagi untuk qadha yang 15 hari itu, tapi pelaksanaan 15 hari qadha itu juga harus dilakukan dalam 1 bulan. Karena apa? Karena sejatinya yang pasti sah itu adalah 15 hari. Sebab 15 hari berikutnya sudah barang tentu dia tidak sah puasanya. Paham tidak nih ya? Ya. Jadi seperti itu. Yang pasti sah itu kan. Jadi bukan ya sebenarnya kalau itu hitungannya ya, hitungannya 15 hari, tapi maaf yang pasti sah itu 14 kan, karena bisa jadi tanggal pertamanya dia haid. Jadi 2 bulan itu yang bisa dipastikan sah ya. Kalau misalnya umurnya Ramadan itu 30 hari, yang pasti sah adalah 20 hari, 28 hari. Tapi kalau umur Ramadan itu 30, maka yang pasti sah adalah 29. Ya. Jadi gini. Kalau misalnya Ramadan itu 30 hari, maka pasti sah 28. Kalau 29, maka pastinya adalah 27. Sorry. Ya. Paham ya? Jadi Ramadannya atau puasanya dia harus 1 bulan penuh, dan nanti dilihat ya, kalau seandainya Ramadan itu 29, maka yang pasti sah adalah 27. Ya kan? Kalau Ramadannya itu adalah 30 sempurna, maka yang pasti sah adalah berapa? 28. Kalau 30 puasanya yang sah itu 28. Kalau yang 29 puasa yang pasti sah adalah 27. Sehingga masing-masing bulan dia masih hutang 2 hari. Jadi sudah puasanya harus 2 bulan, masih punya hutang 2 hari. Ya kan? Nah, kenapa kok kemudian yang dihitung itu misalnya genap bulan Ramadan 30 hari yang pasti dikatakan sah adalah 28 hari. Karena bisa jadi begini, ya. Mulai tanggal 1 siang sampai tanggal 6 siang itu mulai haidnya. Atau mulai tanggal 2 siang sampai 17 siang. Saat itu kan berarti puasanya tidak dianggap sah. Ya toh, wong siang kok. Ya toh? Ya. Paham ya? Jadi Ramadannya dia laksanakan itu kalau seandainya genap 30 hari, ya, maka dia kodoknya juga 30 hari, artinya pokoknya puasanya itu harus 2 bulan. Ketika 2 bulan misalnya Ramadan itu genap, maka yang pasti dinyatakan sebagai puasa yang sah itu adalah 28 hari. Sehingga dia hutang 2 hari. Nah, cara mengkodok yang 2 hari bagaimana? Ya. Maka puasanya harus 3 hari berturut-turut. Ya. 3 hari berturut-turut. Setelah itu dia berbuka selama 12 hari. Berturut-turut. Kemudian setelah itu 3 hari berikutnya puasa berturut-turut lagi. Jadi untuk mengkodok 2 hari, ya,
untuk mengkodok 2 hari puasa. Jadi begini ya. Ini adalah bulan Ramadan ya. Kemudian ini setelah bulan Ramadan. Terserah, kodok itu kan tidak harus langsung pada bulan Syawal kan. Usia Ramadan 30 hari. Bagi perempuan yang haid, itu kan sudah dipastikan. Bagi perempuan yang mustahadah maksud saya, bahwa layaknya seperti perempuan haid itu kan 15 hari ini dihitung sebagai masa paling banyaknya haid. Selebihnya kan berarti dia paling pasti dipastikan bahwa dia adalah suci kan, selebihnya 15 hari. Tapi permasalahannya bisa jadi wong dia mutahayyirah. Haidnya siang, berarti kan Ramadannya tidak dihitung 1. Kemudian berhentinya juga demikian. Kan juga tidak dihitung puasa juga kan? Bisa jadi kan ada 2 hari yang ditinggalkan. Kan gitu. Bulan berikutnya kan juga demikian. Maka yang sah sebenarnya dari 2 bulan dia melakukan puasa itu, jika Ramadannya adalah genap, pasti sah 28 hari. Ya tentu. Nah, kalau 28 hari ini berarti dia masih punya hutang 2 hari. Nah, cara melaksanakan kodok 2 hari ini, tanggal 1, 2, 3 taruhlah ya, pakai tanggal, dia puasa berturut-turut. Kemudian diselai dengan 12 hari. Setelah itu dia puasa 1, 2, 3. Paham? Jadi setelah itu lunas. Kenapa kok demikian? Ya, bisa jadi haid mulai puasa pertama. Ini puasa yang pertama yang kodok ini loh. Maka yang sah berarti haid yang berapa itu? Yang sah. Yang sini dong. 12 tambah 15 kan? Berarti puasa yang pasti sah itu adalah yang ini. 2 sama 3. Kalau seandainya ya, kan kita nggak tahu, mutahayyir kan nggak tahu haidnya itu yang sebelah mana gitu kan. Jadi kalau seandainya puasanya itu haidnya itu pada waktu puasa yang pertama, hitungan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, itu kan masih 11 hari. 13, 14, ya kan? Maka yang pasti sah itu di sini. Puasa hari yang ke-5 dan hari yang ke-6 setelah dipisah 12 hari. Paham ya? Itu yang pertama. Kalau seandainya puasa kodok seperti ini kok ternyata gitu deh, nggak tahu. Misalnya haidnya ada di sini. Maka puasa yang sah itu adalah yang pertama. Jelas kan? Karena haidnya baru mulai tanggal 2. Berarti puasa yang pertama sama puasa yang ke-6. Yang ini yang ke-6. Paham? Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puasa yang ke-6. Kalau seandainya haidnya itu, ini kan perkiraan. Haidnya itu adalah terjadi pada hari yang kedua, ya, maka ini dipastikan sah. Terus kemudian yang ke-6 juga dipastikan sah. Karena ini bisa jadi dia haid sehingga puasanya tidak sah. Dan kemungkinan kalau seandainya haidnya itu mulai puasa yang ketiga, ya, haidnya puasa yang ketiga, maka yang sah yang mana? 1, 2. Ya. Kalau haid berakhir pada puasa pertama, maka yang kedua dan ketiga juga sah. Kalau haid berakhir pada puasa kedua, maka puasa yang keempat dan kelima sah. Begitu seterusnya. Paham ya? Jadi caranya mengkodok yang 2 hari itu, 1, 2, 3 puasa secara berurutan, 12 hari dia kosong, terus kemudian setelah itu 1, 2, 3 lagi setelah 12 hari. Untuk
mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan. Bisa jadi haidnya di sini. Mutahayyirah kok bisa jadi di sini. Mutahayyirah kan bebas tapi pusing. Paham nggih? Seperti itu ya. Maka kalau sudah seperti ini, puasa Ramadan dia 1 bulan, ya kan? Ini terus kemudian 1 bulan jadinya adalah 28, ya kan? Maka puasanya masih sisa 2 dengan cara mengkodok, ya 6 hari tapi ada selah 12 hari, maka 2 harinya itu sudah terbayar. Sehingga 28 tambah 2 ada 30. Kalau itu bulannya bulan Usianya 30 hari. Kalau seandainya bulan itu kalau usianya ya 30 hari ya. Ya. Nah, kalau seandainya usia bulannya itu 29 hari, maka ya yang sah 27 hari kan. Ya kan? Jadi sama-sama hutang 2 hari. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya orang yang istihadu mutahayyiro itu dia mengkodok puasa 1 hari, maka puasanya tetap 3 hari. Ya kan? Misalnya puasa 1 hari pertama, kemudian hari kedua tidak puasa, kemudian kedua harus dikerjakan sebelum hari ke-16, Karena sekali lagi ini istihadu ini. Jadi ini memang membingungkan. Tapi yang jelas prinsipnya seperti ini untuk puasa Ramadan dia. Ya kan? Dan itu tadi kalau seandainya mutahayyiro, ini kan ada 2 hal yang berkaitan. Yang pertama terkait dengan keharusan dia melakukan ibadah-ibadah sebagaimana orang yang suci, terus kemudian keharusan untuk menghindarkan hal-hal yang dilarang sebagaimana dia orang yang haid. Itu yang diperhatikan. Kemudian yang paling penting adalah puasa, pelaksanaan puasa Ramadan. Maka kalau mustahadu mutahayyir dia harus 2 bulan. Kalau bulan genap maka sebenarnya yang sah adalah 28 sehingga punya kodok 2 hari, dan cara mengkodoknya seperti yang tadi dijelaskan. Kalau seandainya puasanya itu adalah ganjil, ya kan, maka yang sah adalah 27, ya kan, sehingga tetap juga dia mempunyai kodok 2 hari dengan cara mengkodok yang tadi sudah dijelaskan. Paham nggih? Yang penting sebenarnya itu, ya. Oke. Kemudian selanjutnya mustahado mutada ghairu mumayyiza dzakira li'adatiha qadran wa waqtan. Ini lawaktan ya. Lah ya, lawaktan. Jadi ini nanti ada orang yang biasa haid kemudian terkena istihadah, dia tidak bisa membedakan antara darah kuat dan lemah, tidak memenuhi 4 syarat yang sudah dikemukakan sebelumnya. Tapi dia ingat adatnya itu adat kebiasaan kodronnya saja. Berapa lama haidnya tapi waktunya tidak ingat. Maka nanti akan dijelaskan insya Allah pada pertemuan besok pagi. Gitu ya. Baik, kita akhiri, semoga bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtana farduddu ilaina inda ihtiyajina ilaihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.